dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room dengan kopi luwak, white kopi kesayangan saya. Ini yang berdebat sama saya pasti kalah. Top. Memang kopi terbaik. Effendi Ghazali. Ya. Saya masih penasaran nih. Ini kan tanggal 10 Oktober sudah pendaftaran Capres dan Cawapres. Kira-kira Jokowi ini akhirnya memilih siapa? Belum pasti 10 Oktober karena di DPR harus dikoordinasikan ya. Iya. Ada juga yang mengatakan 19 nanti jadinya gitu Iya. ya. Tapi katakanlah apa 10 sampai 16 atau 19 sampai Iya. 24. Abang Da kan ingin menanyakan pada saya dia sedang menuju kemana. Ya. Nah, yang Beliau pertama, tadi mengatakan Iya. ada kemungkinan Ganjar sama Prabowo bisa bersatu, begitu ya? oh dia pernah bilang gitu ya? Hah? Enggak, dia pernah bilang gitu? Tadi waktu lagi ngopi. Saya baru tahu bahwa dia Nah, pernah bilang gimana gitu. Anda lihat saudara? Jadi ngasiman tadi ada benarnya, ada juga salahnya. Nggak apa-apa Ya. nih di debat. Ada benarnya adalah ada anggota partai yang nggak usah dicari oleh Intel sudah lapor ke presiden, Ya. ya kan? Partai apa tuh? Iya pasti ada lah di antara yang koalisi-koalisi ini Ya. kan. Tapi ada juga seperti mungkin partainya Bapak Jazuli ini dia nggak akan lapor gitu kan. Dan dalam konteks itu yang menarik itu saya melihat gini, karena saya punya data intelijen juga Ya. yang tidak boleh saya umbar. Ya. Jadi saya kasih kode-kodenya saja. Ya. Saya melihat ada satu partai muda sekali. Jadi tidak terlalu berpengalaman, bahkan ke DPR aja belum pernah gitu ya. Ya. Dia muda, anggap baik, ingin selalu anak-anak muda gitu ya. Tiba-tiba kemarin ada di Hambalang. Ya. Saya berpikir, bagaimana ya sebuah partai muda yang selalu mengedepankan anak-anak muda, jarang bergaul dengan yang tua-tua, Ya. kok sekarang ada di Hambalang? Siapa yang kira-kira membisikkannya ke sebelah sana gitu? Menurut Anda Menurut saya intelijen yang membisikkannya ke sebelah sana. arahnya kemana? Ya arahnya ke situ tadi, ke jawabannya. Agar dukungan atau apa? Iya, arahnya ke seperti yang itu. Kan saya dua jawabannya. Ya. Kalau intelijen, berarti mereka cukup cerdas buat membaca arah ke sana. Ya. Tapi kalau ilmuwan mengatakan ada orang yang sangat mereka idolakan mengarahkan mereka ke sana. Karena naturanya berbeda, habitatnya berbeda. Partai muda, anak-anak muda, ingin membawa isu-isu muda, kumpulnya sama yang tua-tua. Di sebuah... Jadi Anda belum bisa jawab nanti Jokowi akhirnya terang-terangan milih siapa? Oh, enggak, Prabowo bisa. atau Ganjar? Belum tahu. Justru Pak Jokowi tadi benar. Ya. Saya punya data, punya angka, Ya. punya riset. Ya. Jadi nanti tinggal menunggu siapa yang Oke. betul-betul dikehendaki rakyat. Ya. Disitulah. Jadi tinggal digabung. Ini induktif sama deduktif. Oke, Ujungnya. Pak Jazuli. Ya. Memang di partai itu ada rahasia nggak sih? Saya melihat apa yang perlu dirahasiakan di partai politik ya. Iya. Kecuali strategi. Strategi pun kalau orang kampanye semuanya disampaikan juga. Jadi nggak perlu Intel masuk begitu? Nggak perlu Intel masuk? Programnya juga disampaikan juga Iya. semuanya. Iya. Jadi rahasia-rahasia itu saya lihat apa urgensinya. Meskipun dalam sebuah rapat, mungkin kan tidak mungkin juga rapat itu diobrol ke tempat umum, Ya. orang berargumentasi untuk menetapkan capres siapa Ya. umpamanya kan. Tentu kan ada dinamika di dalam Ya. dan seterusnya. Supaya dinamika itu lebih hot dan segala macam seperti hotnya malam ini. Ya. Mungkin ya Cawapres tidak dia. lah, cawapres. Atau cawapres. Kalau capres Anda udah pasti Anies. Iya, iya. Cawapres Tapi misalnya. tapi waktu Itu masa nggak ada rahasia tuh? Iya. Iya, artinya dari sejumlah cawapres ya, Iya. tentu orang ada argumentasinya. Di dalam. Waktu menetapkan Pak Anies capres juga begitu. Jadi saya melihat apa urgensinya partai menyimpan sesuatu yang diusung oleh partai ini kan kebaikan. Ya. Seluruh kebaikan yang ingin kita usung dan kita implementasikan dalam mengelola sebuah negara, baik itu di pusat, provinsi, kabupaten, kota, itu kan harus terakses oleh publik. Karena semakin nyaman publik, semakin tertarik publik kepada program-program partai, akan semakin banyak pemilihnya. Menurut saya itu. Oke. Jadi sehingga kami melihat tidak ada urgensinya untuk ditutup-tutupi apa. Toh kalaupun rapatnya rahasia, pada ujungnya juga akan diumumkan juga ke publik. Kita kemarin Majelis Syuro di PKS membahas tentang cawapres. Ya. Tapi setelah selesai pembahasan kita umumkan juga ini loh cawapresnya gitu loh. Oke, terima kasih Pak Jazuli. Pak Masinton, kan Pak Jokowi tadi mengatakan
dia tahu isi perut partai. Berarti Pak Jokowi tahu dong Ganjar berpasangan dengan siapa nanti. Gimana? Pastinya belum tahu. Karena Ya karena kan belum ada keputusan juga. Belum. Tapi isi perut, Ya mau tahu isi perut juga ketika diputuskan kan belum tentu tahu juga. Bahwa politik itu kan begini Bang, kan nggak bisa langsung Ibu tiba-tiba. Ketua, Ibu Mega belum ada petunjuk-petunjuk. Apakah Puan yang naik jadi wapres atau gimana? Itu juga belum tahu. Nah artinya kan semuanya kan proses penyaringan sekarang. Jadi sedang dikaji, ada Prof Mahfud, ada beberapa nama-nama lah ya, Ya, yang lain-lain. Nah nanti kan itu akan disampaikan kepada publik. Artinya begini dong, saya mau sampaikan seperti apa yang disampaikan Pak Jajuli tadi, bahwa di partai politik itu sebenarnya apa sih yang harus sangat rahasia? Tidak. Nggak ada rahasia. Semua sekarang itu bisa terakses oleh publik kok. Iya, Dan iya. partai politik seperti kami PDI Perjuangan selalu menyampaikan pentingnya satu transparansi, pentingnya satu informasi keterbukaan kepada publik tentang partai politik. Partai politik melakukan kaderisasi, sekian orang, metodenya begini, semua tahu kok. Tapi Kan begitu. contoh kasus Watergate ya di Amerika, buktinya berhasil mereka. Nah artinya begini Bang, penggunaan intelijen itu bukan untuk partai politik. Ya, Itu akan jadi skandal. ya. Tetapi penggunaan informasi intelijen itu untuk kepentingan negara, Pertahanan dan keamanan negara. ya, untuk menjaga dan strategi negara dalam menghadapi ekspansi bangsa lain. Dalam konteks itu, Bang. berarti benar Kalau Husein dong. ya penggunaan Tapi informasi, kan partai politik juga terkait dengan keamanan negara. nah, jadi Partai politik terkait dengan keamanan negara juga malah sangat vital kaitannya partai politik. oh tidak bisa. Artinya tetap dibatasi. Tugas intelijen itu bukan memata-matai partai politik. Ya. Apalagi partai politik yang legal sah. Kecuali memang ada indikasi kekuatan satu organisasi politik clandestine di bawah tanah yang perlu dideteksi apa pergerakannya, apa ideologinya, dalam konteks itu iya. Ya. Tapi kalau partai politik yang sekarang secara manifest terbuka, anggaran dasar anggaran rumah tangganya, ajas perjuangannya semua tahu, apa yang harus diinteli dari sana. Tapi kecuali tadi ada satu kelompok politik atau partai politik yang di luar didaftarkan oleh negara, ajas dan ideologi perjuangannya berbeda dengan negara, nah itu perlu. Tapi kalau partai politik yang ada sekarang, apa yang perlu harus diinteli? Oke, Pak Kasiman, sebagai ahli intelijen, sebenarnya Pak Jokowi itu butuh apa sih dari intelijen terkait dengan kehidupan partai politik? Gini Bang, intelijen itu bekerja menjawab request itu hanya sama single client, yaitu presiden. Ya, single client presiden. Ya, jadi dalam konteks Pak Presiden minta informasi soal partai politik karena menjelang pemilu itu saya kira yang pengguna beliau ya yang tahu beliau. Oke. Mau digunakan untuk apa? Fakta realita kalau kita melihat partai-partai koalisi selalu lapor. Apalagi tadi Bang Effendi Ghazali ada partai yang belum masuk ke Senayan katanya yang dipimpin anak-anak muda, tapi kumpulnya orang-orang tua katanya. Yang harusnya itu punya visi anak muda menentukan bagaimana Indonesia Emas 2045, tapi selalu bilang menunggu arahan dan loyalitas. Kayak gitu. Dalam praktek, saya tahu Anda pernah nggak presiden itu sengaja mengirim intel untuk mengamati suatu partai politik di isi perutnya? Kalau abang baca historikal, Ya, bagaimana perselingkuhan, kayak biar hot, maka ngomong perselingkuhan elit politik era 66 sampai 98 sebelum reformasi Bang. Ya. Sebelum kelompok civil society, teman-teman Bang Effendi Ghazali dan Bang Husein termasuk partai politik. Ya. Oh dulu lembaga telik sandi itu dipakai untuk mengendalikan. Tapi Pak Harto nggak pernah umumkan, Bang. oke. Iya, menarik. Tapi- ya. Tapi itu semua udah tahu Bang, dan itu yang mengkritisi juga teman-teman Jadi, yang Bang Husein dan Bang sekarang Effendi pun Ghazali. presiden juga menyuruh intel untuk mengamati PKS, Demokrat, PDIP. Saya dari awal tadi intelijen itu core bisnis adalah keamanan Bang. Ya, Itu menyangkut 9 komponen strategis. Itu tidak hanya partai politik,
bicara evolusi Budhankam itu semua juga. Jadi tidak setiap salah kalau pagi presiden, sarapannya intelijen, tidak briefing salah intelijennya kalau presiden ya, memasukkan intel ke dalam partai politik. saya lihat masih belum melihat presiden Nggak salah itu. memasukkan, tidak ada presiden Oh, masukkan. ini maksudnya Intel Insight ini. Jadi di dalam partai Iya, politik iya. ada Salah atau tidak? Di divisi masing-masing partai politik ada bidangnya, Nggak, bidang jawabnya intelijen salah atau pertahanan. Kalau presiden Itu sengaja menugaskan intel khusus di tubuh tiap partai politik. yang di partai-partai masing ada intel, Bang. Dia mereka Salah atau punya. tidak? Secara hukum. Secara undang-undang kalau beliau menugaskan, Tidak salah. Jadi di masing-masing partai politik Ada intel. ada intelnya ya. Salah atau ya, tidak? partai politik masing-masing punya, Bang. Ya, kalau Informasi kalau yang presiden dia yang mencari merintahkan, lawan-lawannya salah juga atau kan, tidak? Bang. Jadi, Bang, intelijen itu berfungsi lead pamgal. Jadi kalau itu yang tahu presiden, Bang. Dia Enggak, akan melakukan pertanyaannya apa? Mas Itu, salah Tapi, atau tidak? tapi gini Bang, saya jawab. Kalau umpama kita bicara presiden ya, presiden itu siapapun nanti. Iya. Gitu. Kita bicara dalam konteks undang-undang intelijen. Iya. Ya. Kalau ada presiden ya menugaskan intelijen gitu ya, Ya. masuk ke partai politik, itu bagi saya masalah. Masalahnya di mana? Karena memang itu boleh. Ya nggak perlu apa yang harus diinteli dari Ya, partai politik. siapa tahu dalam Dia partai masuk. tersebut ada pengarah ke arah pemberontakan. Enggak, atau ya itu kudeta. tadi, itu tadi, maka harus diperjelas tadi. Bagaimana diperjelas kalau Enggak, kita diintelin perjelas dulu baru ajas ketahuan. dan ideologi dari partai politik tadi. Ya. Kalau partai politiknya memang ajas dan ideologi perjuangannya berbeda dengan konsepsi dasar negara kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan lain-lain, ya itu tidak perlu ada intelijen di sana. Gimana Pak Hussein? Gitu Ya, oleh karena itulah tadi saya bicara, gak bisa semua bidang itu diintelin dalam tanda kutip gitu ya. Harus dalam negara demokrasi itu harus ada dugaan dulu. Dugaan misalnya kalau partai-partai itu misalnya akan memberontak, baru itu boleh ada intel di sana. Dugaan itu kan baru ketahuan setelah nguping. Oh, Misalnya ada partai mau mendirikan NII misalnya. Apa salah kalau presiden mengirimkan intel ke dalam? Walaupun itu ketahuannya sesudah nguping, sesudah intelnya masuk. Ya Bang, makanya tadi begini nih, kan tidak hanya mendapat informasi kan tidak hanya dengan nguping gitu ya, tapi juga bisa dengan membaca geraknya bagaimana. Kalau dirasa itu di kemudian ada, oh ini mungkin ada arah-arah ke sana nih, misalnya PDI. Berarti boleh? Oh, kalau itu boleh, karena ada dugaannya. Makanya tadi saya tanya, partai politik ini sekarang di Indonesia dugaannya apa, ancaman negaranya apa? Kalau ada ancaman negaranya, umumkan ke publik supaya ini nggak jadi gaduh begini. Satu-satunya cara Bang Hotman Ya. supaya kita tahu ini agar presiden ini kisruhnya berhenti adalah DPR udahlah bikin angket, tanya presiden, panggil presiden, bikin penyelidikan. Itu yang kemarin tuh maksudnya bilang bahwa saya tahu punya jeroan arahnya kemana, itu maksudnya apa? Oke, Gitu. apakah data intel tersebut sangat bermanfaat dipakai oleh presiden selama ini? Data Atau memang intelijen secara umum? secara umum, terutama dari kehidupan partai politik. Ya tentu saja iya, harusnya begitu. Jadi menurut Anda sudah intel-intel sudah masuk di tubuh partai politik? Kalau kemudian presiden mengumumkan seperti kemarin, harusnya iya. Ini kan spesifik, Sin. Apa? Arah menuju 10 sampai 16 Oktober gitu kan. Iya. Berarti kan, iya artinya presiden tuh Sudah masuk intelnya begitu? ya antara sudah masuk atau memang selama ini udah di situ. Hanya kemudian angket yang bisa jawab. Oke, kita istirahat lagi menuju segmen terakhir. Tetap di Hot Room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.